Tak ada yang menyangka, seorang tukang kubur miskin yang nyaris tak dikenal manusia, justru membuat Rasulullah menangis saat kehilangannya. Namanya Sa'labah. Setiap hari pekerjaannya hanya satu, menggali tanah untuk orang-orang yang meninggal. Tangannya kasar terkena cangkul, pakainya lusuh penuh debu kuburan. Tubuhnya lemah karena hidup dalam kemiskinan. Tak ada yang iri pada hidupnya, tak ada yang berharap menjadi seperti dirinya. Saat orang-orang berkumpul di pasar dan majelis besar, Sa'labah justru lebih sering sendirian di pemakaman Madinah, menggali liang lahat, menurunkan jasad, lalu pulang dalam diam saat semua orang pergi. Namun ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap selesai menguburkan jenazah, ia duduk lama di dekat kubur itu. Kepalanya tertunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia membayangkan suatu hari, dirinya sendiri akan berada di bawah tanah yang dingin itu. Dan setiap malam, saat manusia lain sibuk dengan dunia, Sa'labah bangun diam-diam untuk sholat dalam rumah kecilnya. Tak ada yang melihat ibadahnya, tak ada yang memujinya. Hanya Allah yang tahu berapa banyak air mata yang jatuh dalam sujudnya. Hari demi hari berlalu, hingga suatu malam, Sa'labah jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, napasnya berat, dan sebelum fajar menyingsing, tukang kubur miskin itu meninggal dunia. Sebagian orang mengurus jenazahnya dengan cepat, karena tak ingin merepotkan Rasulullah di malam hari. Mereka memakamkannya diam-diam. Pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, "Di mana Sa'labah? Aku tidak melihatnya." Para sahabat terdiam. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Wahai Rasulullah, ia telah meninggal tadi malam, dan kami sudah menguburkannya." Wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau berkata dengan suara penuh kesedihan, "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Para sahabat menunduk. Mereka mengira kematian seorang tukang kubur miskin bukan sesuatu yang penting untuk mengganggu Rasulullah. Namun mereka salah. Rasulullah segera berdiri dan berjalan menuju makam Sa'labah. Para sahabat mengikuti beliau dalam diam. Sesampainya di sana, Rasulullah berdiri di dekat kubur sederhana itu. Lalu beliau menundukkan kepala. Air mata jatuh dari wajah manusia terbaik di bumi. Rasulullah kemudian mensalatkan Sa'labah di atas kuburnya dan mendoakannya panjang sekali. Para sahabat merinding melihatnya. Tukang kubur miskin yang nyaris tak dikenal manusia itu ternyata begitu berarti di sisi Rasulullah. Saat itulah mereka sadar, kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh jabatan, bukan oleh kekayaan, bukan oleh seberapa terkenal namanya di bumi. Karena bisa jadi, orang yang paling sering dilupakan manusia justru paling dirindukan langit saat ia pergi.